Face in your face. Face in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laboratorium. Secara umum, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang dimana di dalamnya dilakukan percobaan atau penelitian. Dan laboratorium sendiri terbagi menjadi 5 laboratorium. Nah, yang pertama ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini apa sih? Nah, laboratorium pendidikan ini adalah suatu tempat atau suatu wadah yang mewadahi kita semua untuk mengembangkan keintelektual kita melalui pengamatan. Nah, yang kedua ada laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara tertutup dan biasanya laboratorium penelitian ini dijauhkan dari beberapa barang yang mengganggu untuk hasil tesnya. Nah, yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses, di mana pengendalian proses ini melibatkan suatu mekanisme atau algoritma untuk mengendalikan suatu proses dengan hasil yang diinginkan, contohnya seperti temperatur kimia. Nah, yang keempat ada laboratorium pengembangan produk, di mana laboratorium ini adalah mengembangkan suatu produk, dan biasanya laboratorium ini tuh disebut dengan laboratorium analisa pangan dan pakan. Nah, yang terakhir ada laboratorium pelayanan jasa, di mana laboratorium ini berada di dalam rumah sakit, bahkan di klinik sekalipun, dengan maksud dan tujuan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang luas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi laboratorium. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi dan kimia ataupun fisika secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Nah, untuk yang kedua, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual. Nah, di sini maksudnya yaitu mengasah kemampuan melalui kegiatan pengamanan, pencatatan ataupun pengkajian gejala-gejala alam. Nah, untuk yang ketiga, sebagai tempat untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Nah, maksudnya di sini laboratorium berperan memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari kebenaran ilmiah dari sesuatu yang diteliti. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Nah, di sini maksudnya laboratorium sangat penting bagi siswa dalam pembelajaran, di mana siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, yang kelima, sebagai sumber belajar. Nah, di sini artinya laboratorium itu sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau untuk melakukan percobaan. Nah, yang terakhir, sebagai prasarana pendidikan. Di sini artinya bahwa laboratorium itu merupakan wadah dalam proses pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Materi selanjutnya, jenis-jenis laboratorium. Yang pertama, laboratorium ilmiah. Laboratorium ini digunakan dalam penelitian ilmiah dengan mengambil banyak bentuk karena persyaratannya berbeda sesuai spesialis bidang ilmu pengetahuan. Laboratorium ilmiah dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya lab kimia, fisika, biokimia, komputer, dan bahasa. Yang kedua, laboratorium fisika. Di dalamnya memuat akselerator partikel atau alat meningkatkan kecepatan partikel untuk menghasilkan energi kinetik besar dan menumbuk atom target. Juga di dalamnya terdapat ruang hampa udara. Laboratorium fisika adalah tempat di mana eksperimen fisika tingkat dasar sampai modern dilakukan. Seperti kita ketahui, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksperimennya merupakan bagian integral
dari subjek inti atau konsep penjumlahan. Hampir setiap lembaga pendidikan laboratorium fisika digunakan untuk perawatan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga, laboratorium komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan kalangan tertentu. Berbeda dengan warung internet, dalam penggunaannya ditunjukkan untuk umum, sedangkan lab komputer biasanya dijumpai di sekolah-sekolah, perkantoran, dan badan penelitian ilmiah. Yang keempat, laboratorium medis. Laboratorium ini digunakan tenaga medis untuk menganalisis darah, urin, jaringan, dan eksperimen tubuh lainnya, di mana hasil tesnya penting dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan penyembuhan penyakit. Nah, ilmuwan laboratorium diperlukan untuk menganalisis. Dan yang kelima, laboratorium metalurgi adalah sebuah daerah bersama dengan peralatan lengkap untuk melakukan pengecekan metalografi menggunakan mikroskop canggih, kamera mikro dan makro, juga penguji kekerasan fisika. Nah, metalografi sendiri adalah ilmu logam yang mempelajari karakteristik dan struktur suatu logam. Seorang ahli kimia atau pakar biologi menggunakan laboratorium medis, sementara laboratorium fisiologi ruangannya dengan cermin satu arah dan kamera tersembunyi untuk mengamati perilaku. Di sebagian laboratorium, para ilmuwan komputer digunakan untuk simulasi atau analisis data. Biasanya laboratorium pengajaran tempat berlangsungnya pembelajaran praktek dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya laboratorium pendidikan di sekolah SD atau MA, politeknik, akademi, institut, atau universitas. Contohnya laboratorium SD atau MI dan SMP atau MTS, juga laboratorium fisika, kimia, biologi biasanya di SMA atau MA. Juga laboratorium botani, zoologi, genetik, ekologi, biasanya di jurusan biologi FMIPA universitas. Baik, materi selanjutnya yang saya sampaikan yaitu ada standar laboratorium. Standar laboratorium di sini ada 5. Yang pertama, standar sarana dan prasarana. Yang kedua, standar tata kelola. Yang ketiga, standar sumber daya manusia. Yang keempat, standar pelayanan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Standar sarana dan prasarana, yaitu di sini ada 2. Yang pertama, kondisi fisik laboratorium harus baik untuk mendukung pelaksanaan praktikum atau penelitian pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kedua, laboratorium harus memiliki instalasi listrik, lampu penerang yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum. Nah, ada juga komponen peralatan. Komponen peralatan yaitu peralatan laboratorium harus siap digunakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian. Yang kedua, ada standar tata kelola. Standar tata kelola di sini ada 2, yaitu sistem organisasi laboratorium harus menjamin pengelolaan laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Kepala laboratorium, dosen staf harus memiliki tugas dan fungsi secara jelas. Yang ketiga, standar sumber daya manusia, yaitu bidang keahlian dosen harus sesuai dengan jelas layanan pendidikan, penelitian kepada masyarakat. Laboratorium harus mendapat pelatihan, pengembangan untuk jenis, layanan, dan operasional peralatan yang sesuai. Yang keempat, ada standar pelayanan. Standar pelayanan yaitu laboratorium memiliki agenda layanan praktikum yang mencakup dosen penanggung jawab dan mahasiswa yang bertugas serta daftar. Kemudian praktikumnya di laboratorium. Yang kelima, ada standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Kebersihan laboratorium harus dipelihara dan kesehatan lingkungan harus dijaga. Kemudian seperti pembuangan zat berbahaya di lingkungan harus dijaga.
Nah, yang terakhir, alat pemadam kebakaran di laboratorium tersedia, berfungsi, dan dapat dioperasikan. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Administrasi laboratorium tidak hanya suatu proses atau pendataan atau pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Namun, lebih luas lagi yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Pengadministrasian alat dan bahan laboratorium ada 4 tujuannya. Yang pertama, 1. Jumlah alat atau bahan yang ada. Yang kedua, jumlah masing-masing alat dan bahan. Yang ketiga, jumlah pembelian atau tambahan. Dan yang keempat, jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi 1. Buku inventaris, 2. Kartu stok, 3. Kartu permintaan peminjaman, dan yang keempat, alat dan bahan. Buku lainnya yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS dan jadwal kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku folio yang diberi kolom-kolom, yaitu 1. Nomor katalog, dilihat dari dalam buku katalog alat pendidikan IPA. Yang kedua, untuk mempermudah pengecekan. Yang keempat, alat ukur. Yang kelima, nama alat dan bahan, merek Taipei, produsen pabrik, pembuatannya, asal tahun penggunaan, jumlah baik rusak jumlah masing-masing, dan bahan yang baik atau rusak. Bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian atau kalibrasi dan atau produksi dalam skala terbatas yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan, dan yang kedua, persyaratan khusus. Berikut adalah beberapa alat atau bahan laboratorium dan fungsinya, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelas beker atau sering disebut gelas piala. Ini fungsinya sebagai penampung sampah atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai alat penyimpan zat sementara. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, corong gelas. Yang keempat, pengaduk kaca. Yang kelima, karet penghisap. Yang keenam, pipet ukur. Yang ketujuh, pipet volume. Aturan keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Ada beberapa aturan yang harus kita ikuti untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa aturan yang harus kita ikuti adalah: yang pertama, minum susu sebelum dan sesudah memasuki atau menggunakan ruangan lab, dengan tujuan untuk menetralisir racun yang mungkin telah terserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan perlengkapan lab seperti baju lab, sarung tangan, dan masker untuk melindungi tubuh dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu selalu berhati-hati menggunakan alat kaca. Ketika ingin mengambil bahan kimia, gunakan berbagai alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Akan lebih baik jika kita mengibas-ngibaskan tangan dari mulut tabung bahan tersebut ke arah hidung. Mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di lab. Segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir jika terkena zat kimia. Yang selanjutnya, menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. Yang selanjutnya, mencuci tangan setelah selesai bekerja. Selanjutnya, kita juga harus mengenal simbol-simbol di laboratorium. Yang pertama yaitu simbol eksplosif, yang berarti adalah bahan yang mudah meledak. Yang kedua yaitu oxiding, yang berarti mudah teroksidasi. Yang ketiga yaitu flammable, yang berarti sifat gampang terbakar. Yang keempat yaitu toxic, yang berarti sebuah bahan kimia yang mempunyai sifat beracun. Yang kelima yaitu korosif. Simbol ini berarti bahan kimia yang bersifat
korosif, dan dapat merusak jaringan hidup. Yang keenam yaitu harmful dan iritan. Simbol yang satu ini dibagi menjadi dua kode, yaitu XN dan XI. XN yaitu harmful dan XI adalah iritan. Kode XN akan menunjukkan resiko kesehatan jika masuk melalui pernapasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Untuk kode XI menunjukkan resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Yang ketujuh yaitu danger for environmental. Simbol yang satu ini menunjukkan bahayanya suatu bahan jika dilepaskan ke lingkungan. Bahan ini dapat mempengaruhi ekosistem suatu tempat, bahkan bisa merusaknya. Yang selanjutnya yaitu aturan berpakaian di dalam laboratorium. Yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin atau yang berhak tinggi, harus menggunakan sepatu safety yang memenuhi standar. Wanita atau pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik.